Bayangkan sebuah kerajaan yang kuat di Asia Tenggara, berabad-abad yang lalu. Inilah Majapahit, kerajaan besar yang menguasai sebagian besar wilayah yang sekarang menjadi Indonesia. Dari abad ke-13 hingga ke-16, Majapahit berkembang pesat. Pengaruhnya meluas, meninggalkan jejak yang tak terlupakan pada sejarah, budaya, dan identitas wilayah tersebut. Kerajaan Majapahit muncul di lembah yang subur di Jawa Timur. Pusatnya, Trowulan, ada unsur dan pemerintahan yang ramai. Kisah Majapahit adalah kisah tentang ambisi, kekuatan, dan kecemerlautan budaya. Ini adalah kisah yang patut ceritakan, sebuah pengingat masa lalu Indonesia yang gemilang. Kisah Majapahit dimulai dengan kisah tentang ketahanan dan ambisi. Di akhir abad ke-13, Jawa menghadapi kekacauan di bawah invasi dinasti Yuan Mongol. Namun, dari abu konflik, muncul kekuatan baru. Raden Wijaya, seorang pangeran yang cerdik dan ambisius, melihat peluang di tengah kekacauan. Dia dengan cerdik bersekutu dengan bangsa Mongol, membantu mereka memadamkan pemberontakan. Setelah bangsa Mongol pergi, Raden Wijaya secara strategis berbalik melawan mantan sekutunya, mengamankan posisinya dan mendirikan kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Pemerintahan Raden Wijaya menandai awal kebangkitan Majapahit. Dia meletakkan dasar bagi kerajaan yang kuat dan makmur. Penerusnya akan membangun warisannya, memperluas jangkauan dan pengaruh kerajaan di seluruh Nusantara. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, dari tahun 1350 hingga 1389, Majapahit mengalami masa keemasannya. Dengan penasihat kepercayaannya, Gajah Mada yang brilian, Hayam Wuruk mengantarkan era kemakmuran dan kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemerintahan Hayam Wuruk ditandai dengan stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan ekspansi militer. Dia mengkonsolidasikan kendali Majapahit atas Jawa dan memperluas pengaruhnya ke pulau-pulau tetangga. Perdagangan berkembang pesat, menghubungkan Majapahit ke jaringan luas yang membentang di seluruh Asia Tenggara dan sekitarnya. Angkatan Laut Majapahit, kekuatan yang tangguh, melindungi jalur perdagangan dan memproyeksikan kekuatan kerajaan. Kekayaan kerajaan tumbuh, didorong oleh rempah-rempah, tekstil, dan komoditas berharga lainnya. Pemerintahan Hayam Wuruk mewakili puncak kejayaan Majapahit, bukti kepemimpinannya, dan kecemerlangan pemerintahannya. Gajah Mada, Mahapatih yang visioner. Tidak ada kisah tentang zaman keemasan Majapahit yang lengkap tanpa menyebutkan Gajah Mada, Mahapatih atau Perdana Menteri yang legendaris. Seorang ahli strategi yang terampil dan pemimpin yang visioner, Gajah Mada memainkan peran penting dalam memperluas dan mengkonsolidasikan kerajaan. Gajah Mada terkenal dengan sumpahnya yang terkenal, Sumpah Palapa, di mana dia bersumpah untuk tidak merasakan rempah-rempah apapun sampai dia menyatukan seluruh Nusantara, Kepulauan Indonesia, di bawah kekuasaan Majapahit. Sumpah ini menjadi kekuatan pendorong untuk ekspansi, menginspirasi militer Majapahit untuk menaklukkan wilayah baru. Meskipun tujuan utama Gajah Mada untuk menyatukan seluruh Nusantara tetap tidak terpenuhi, kepemimpinan dan kecemerlangan strateginya mendorong Majapahit ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Warisannya terus menginspirasi generasi orang Indonesia, sebuah bukti komitmennya yang tak tergoyahkan dan kejeniusan strateginya. Kekaisaran Majapahit di puncaknya, dari Sumatera hingga Papua. Pada puncaknya, Kekaisaran Majapahit menguasai jaringan wilayah dan pengaruh yang luas. Jangkauannya meluas jauh melampaui Jawa, meliputi sebagian Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, dan bahkan sebagian wilayah timur Nusantara yang mencapai Papua. Ekspansi ini dicapai melalui kombinasi kekuatan militer, aliansi strategis, dan diplomasi yang cerdas. Angkatan Laut Majapahit, dengan kapal-kapalnya yang kuat dan pelaut yang terampil, memainkan peran penting dalam mengendalikan jalur perdagangan dan memproyeksikan kekuatan militer di seluruh Nusantara. Pengaruh Majapahit tidak hanya didasarkan pada kekuatan militer. Kekaisaran ini membina hubungan perdagangan dan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan tetangga, menjadikan dirinya sebagai kekuatan dominan di kawasan tersebut. Pengaruh ekonomi dan budayanya meninggalkan jejak yang tak terlupakan di Asia Tenggara, membentuk sejarah kawasan ini selama berabad-abad yang akan datang.